Rex Go, hi Fox, jumpa lagi di Rex. Thank you sudah klik video ini teman-teman. Kali ini kita mau kemana? Kita akan menuju keajaiban dunia. Salah satu keajaiban dunia yaitu Candi Borobudur. Ini kita melewati jalanan gunung-gunung ya. Kayak sih gunung di Magelang. Dan ini gue berangkatnya bukan dari Jakarta, dari Sragen. Dari Sragen ke Borobudur itu sekitar 2,5 jam, atau kalau aktualnya sih ini gue perjalanan 3 jam. Kenapa dari Sragen? Karena kemarinnya itu gue dari Jakarta ke Sragen, ke rumah mbak gue, terus ketemu saudara sama adik gue juga, istri sama anak, bilang jalan-jalan yuk. Yaudah mana ya? Yaudah kita ke Borobudur. Nah karena kebetulan memang calon adik ipar gue tuh dari Inggris. Nah kita pengen memperkenalkan keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Akhirnya kita ke Borobudur lah. Nah ini jalanan gunung-gunung ini teman-teman, ini gue keluarnya di Boyolali. Kalau tadi lo lihat ya di maps itu 2,5 jam. Terus gue naik tol pasti dari Sragen keluar Boyolali ya, ngelewatin jalanan nasional, mirip kalau kita mau ke Jogja atau ke Candi Prambanan. Cuma bedanya nih kita agak ke kanan, terus pas Boyolali itu kita naik lagi, nggak ke arah kiri atau Jogja lah. Sotoy banget gue, padahal baru berapa kali doang ke sana. Nah agak naik. Ekspektasi gue sih naiknya nggak ngelewatin gunung-gunung kayak gini ya. Dan pas udah selesai ngelewatin gunung ini teman-teman, itu jalannya nggak kayak begini sih. Ini mah udah enak nih, udah ketemu peradaban. Sebelumnya itu gue jalanan yang gunung tadi, terus mengecil. Itu cuma satu mobil. Gue sempat beberapa kali ketemu mobil losbak yang bawa sapi. Itu gue harus mepet banget ke selokan, ngerinya jeblos aja sih. Terus abis itu ngelewatin kebun atau hutan gitu, ntar ketemu rumah 1, 2, 3, terus kosong lagi gitu. Dan itu yang ngebuat gue pulangnya, gue gak berani lewat situ, karena kan gue pulangnya sore, pastinya abis itu malam, gelap. Agak ngeri aja sih, bukan ngeri setan, cuman ngeri gak tahu lingkungan sana kan, gak tahu orang sana. Jadi ya udahlah, ya orangnya sih pasti baik-baik, cuman ya menjaga-jaga hal yang tidak diinginkan. Akhirnya gue pulangnya tuh lewat Kopeng, lewat Salatiga. Emang agak muter, tapi jalannya lebih rame lah. Dan pas di Salatiga juga itu hujan berkabut tuh, jadi agak banyak fog gitu lah. Jadi emang harus hati-hati. Cuman gua nggak videoin pas pulang ya, karena memang udah capek, jadi fokus nyetir aja. Nah ini gue udah nyampe di Borobudurnya. Ini kita tadi turun parkir, itu langsung naik ketemu pasar teman-teman. Jadi pas lo habis dari parkiran itu mau menuju tempat tiketingnya atau masuk ke pintu masuk candinya, itu kita ngelewatin si pasar-pasar ini, selasar ini. Lalu di sebelah kiri ini nih yang gue sorot, ini bagian belakang dari Museum Borobudur. Nah lu bisa masuk, kalau lu lewat yang tadi gue masukin juga dari mobil, lu bisa di drop di situ. Terus udah masuk dari situ tuh. Cuman karena gue nih maunya bareng-bareng sama keluarga, udah kita parkir, udah kita langsung jalan aja ke candinya, nggak masuk ke museumnya. Nah jalanannya kayak begini. Dan emes sih gue ya, kalau bilang emes. Kenapa? Karena gue ke Borobudur itu SMA kelas 2. SMA kelas 2 tuh berarti gue tahun berapa ya? Tahun 2005-an lah. Dan 2005-an itu nggak serapih ini sih, nggak serapih ini. Itu ada arca-arca buatan manusia zaman now, pasti nggak kayak zaman gue dulu. Kalau dulu kan ada mitos yang katanya kalau kita bisa megang arca yang dalam stupa itu bisa kita cita-cita kita akan terkabul ya. Nah aku sempat bilang tuh sama adek gue, coba deh nanti lu pegang, kalau lu pegang nyampe terus bisa terkabul. Tapi ya ternyata nggak bisa dilakukan karena satu dan lain hal, ntar gue ceritain. Nah ini kita udah sampai. Ini tiketingnya, jadi sebelah kiri itu yang domestik, sebelah kanan yang internasional. Terus gue beli tiketnya itu on the spot aja, nggak lewat aplikasi online, karena memang gue masih galau. Kenapa galau? Karena ya gue baru nyampe banget dari Jakarta, masih agak capek. Besoknya gue bilang jadi nggak ya, tapi ya karena ada adik gue dan kita pengen memperkenalkan keajaiban sejarah Indonesia, akhirnya gas lah, pagi-pagi kita jalan. Nah untuk domestik itu ya, anak kecil tuh cuma 25.000. Nah kalau 10 tahun ke atas anak ya kayak gue ini yang udah bangkotan ya 50.000. Dan pas gue nyampe ini teman-teman, kan abis hujan memangnya tadi pas kita lewat Gunung Magelang itu kan abis hujan ya. Jadi
pemandangannya tuh masih cakep banget sih, ya gunung-gunung, awan gitu, dan tempatnya tuh bersih, jadi enak aja ngeliatinnya gitu, nyaman aja. Dan ini bukan musim ini dulu, ini yang internasional, yang turis internasional beli tiketnya di sini. Jadi karena adik gue emang dari Inggris, jadi kita beli tiketnya di sini dulu, terus masuknya lewat situ. Nah, habis itu kita masuk beli tiket, kita dapat barcode, terus scan barcode di pintu tadi ya. Terus habis itu kita dapat lewat sini nih nembusnya nih. Jadi kayak ada ruang tunggu atau apalah ya. Ya mungkin ruang tunggu, karena di depan itu kita dinaikin apa namanya, put atau apa ya, mobil kayak mobil golf lah. Mungkin kalau penuh mungkin bisa nunggu di sini kali ya, makanya disediain bangku-bangku. Terus lu bisa lihat sekelilingnya bersih, asri gitu. Bener emes sih gua nggak nyangka udah serapi ini Borobudur dari semenjak tahun 2005. Berarti berapa tuh ya, hampir 20 tahun guys. 20 tahun kan ya, 2005. Iya dong, 20 tahun udah balik lagi. Nah kita naik ini, nah ini kita naik mobil kereta-keretaan ini, kereta mini ya. Nah ini mengantarkan kita ke dekat candinya, jadi nggak jalan kaki. Kalau jalan kaki pasti jauh banget. Ini kita ngelihat sekelilingnya, ini ada shelter juga, tapi gue nggak tahu ini shelter yang mana. Mungkin kalau yang habis pulang tuh, orang-orang yang habis pulang naiknya dari situ. Terus kita berhentinya di sini, Fox. Nah, ini tempat kita berhenti. Pas kita berhenti, ini ada yang nawarin payung. Nah, nawarin payung ini tadinya sih dia nawarin, gue nggak ngambil ya. Nggak ngambil. Emang mendung sih, cuman gue expect, kan tadi gue udah ngelewatin hujan, masa hujan lagi sih. Jadi gue nggak sewa tuh payung, itu sewa payungnya 10.000 buat satu payung. Dan gue nggak ngambil. Nah, ini kita jalan lagi lewatin pendopo ya teman-teman. Nah, balik lagi ke payung. Gue sebenarnya agak nyesel nggak ngambil payung di situ karena ternyata hujan di depan. Jadi ini videonya singkat banget sebenarnya, cuman 10 menit lebihan lah ya, karena hujan. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, hujan ya. Walaupun sih nggak basah karena di depan sana juga ada yang sewain payung lagi. Jadi nggak ya, kalau lu nggak ngambil di depan, di dekat candi juga masih banyak yang nawarin sewain payung, jadi masih bisa. Cuma karena memang nggak prepare aja ya, dan karena hujan ya gue ngeri aja handphone, terus kamera gue basah kan. Jadi ya udahlah, kita ngambil footage seadanya aja. Nah, setelah melewati pendopo ini, kita ngelihat lagi jalanan atau taman yang luas banget, banyak banget pohonnya. Nah, gua nggak tahu ya, seinget gue itu dulu mungkin gue jalan jauh, cuman gue nggak inget kalau ada taman yang serapi ini ya, seluas ini. Ngelihat sejauh mata memandang itu hijau semua. Gue nggak tahu sih. Dan ini halaman candi lurus terus teman-teman. Mungkin teman-teman yang orang Magelang atau yang tahu pengembangan Borobudur bisa share di komen ya, sejak kapan dia dipugar jadi rapih kayak gini, aspal. Dan lihat aja tuh di jalanan itu daun-daun itu jarang, karena kan memang berarti sering disapu ya, frekuensi nyapunya itu lumayan sering. Dan jalan dari situ nggak jauh, kita udah sampai nih di candinya. Nah dari sini teman-teman, ini udah hujan. Jadi nggak jauh dari gua ngambil footage ini hujan. Sempat gua neduh sekitar berapa, mungkin hampir setengah jam lah ya sampai nih. Ini tuh bawahnya becek. Ini tuh masih gerimis-gerimis, kalau lu bisa ngelihat tuh di kiri kanan itu masih gerimis-gerimis. Cuman ya udahlah, jalanin aja. Nah, ini candinya nggak nggak sebebas dulu waktu gua zaman SMA, atau mungkin teman-teman yang pernah kesini 15 tahun yang lalu, atau mungkin 10 tahun yang lalu, atau mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu. Itu kita bisa naik kan ya ke stupanya, bahkan sampai stupa yang panjang itu tuh yang paling gede di atas, itu kita bisa naik loh. Gue inget banget, gue punya foto, gue foto di situ sama teman-teman gue foto sendiri di stupa yang kecil. Gue bisa megang arcanya dalam stupa. Tapi sekarang nggak bisa, dan nggak bisa naik juga. Dan yang naik itu dibatesin, ada jam-jamnya teman-teman. Dan sayangnya karena tadi yang gue bilang, gue beli tiketnya itu on the spot. Pas gue mau beli tiket yang bisa naik,
nih kayak orang-orang ini nih itu harus online belinya, nggak bisa on the spot. Dan ya udah gue beli online aja, gue bilang ya udah saya bisa beli online nggak, tapi udah habis karena memang di limit per harinya yang naik itu berapa. Dan pas lu naik itu lu dikasih sendal sama kain, jadi alat sepatu lu tuh nggak harus diganti pakai sendal khas inilah gitu. Dan emang udah agak beda sih kalau gue ingat dari pengalaman gue dulu. Udah sih gini aja. Jadi borobudur-bodurnya segitu aja karena kan hujan ya, terus gue emang anak gue udah capek jadi gue harus gendong dan gue nggak bisa ngambil foto sebanyak-banyak. Terus ini kita beli tiket untuk naik put-put, tadi di scan barcode, ini naik mobilnya. Sebenarnya bisa jalan atau naik delman atau mungkin ya jalan ya ketemu di shelter yang tadi mungkin, tapi ini gue karena hujan terus sudah capek juga, anak gue minta gendong terus, jadi akhirnya ya udah kita naik mobil ini aja untuk mempersingkat waktu juga. Karena abis ini gue mau ke Bukit Rema teman-teman, yang kayak bilang gedung yang mirip burung. Dan disitu gue juga ngambil beberapa footage untuk gue bikin video. Tadinya rencananya itu gue pengen gabungin nih Borobudur dan Bukit Rema jadi satu video. Cuma kayaknya kurang fokus kalau jadi satu video di dua tempat. Jadi ya udah Borobudur segini aja teman-teman. Pantengin video Rexcast berikutnya di Bukit Rema. Gua pamit undur diri. Rexcast, Rex Trip, Rex Telling, Rex Go.